Sultan itu suka bikin acara pesta kebun. Nah, ini sedang acara pesta kebun. Jadi dia kumpulkan kerabat istana ya, di istana dia pesta kebun. Nah, inilah yang di belakang inilah Istana Prada nih kan. Nampak itu. Sampai hari ini tak berubah. Sampai hari ini tak berubah. Tak berubah. Tapi yang menarik, Bang, kita lihat dari jendela Istana Peraduan yang setelah direhab itu, Bang. Setelah dipugar. Itu kok ada jendela aluminium gitu kan. Sementara ini bangunan bersejarah. Apakah dari dulu tuh ada aluminium ya, Bang? Kita tahu nih, Bang, di kota Siak ini ikoniknya tuh dengan Istana Siak. Iya, iya. Jadi orang datang ke Siak kalau belum ke istana berarti belum sah. Ya, betul. Tapi ada yang menarik nih, Bang, dari di komplek Istana Siak ini itu Istana Peraduan. Jadi aku pun mulai booming nah Istana Peraduan itu kan setelah adanya rehab gitu. Iya, pemugaran. Pembugaran, nah bahasanya pembugaran kan? Pemugaran, kalau rehab tuh bangunan baru. Oh gitu. Pembugaran berarti bangunan sejarah itu pembugaran. Ya? Pemugaran ya. Jadi makanya penasaran pula gitu kan, apa itu Istana Peraduan. Mungkin Bang Temas nih tahu lah tuh sejarahnya Istana Peraduan tuh, Bang. Kalau bisa kan kita harus berbagi ilmu nih dengan para penonton catatan yang gini kan. Ya, apa betul. Itu sejarah Istana Peraduan itu seperti apa, Bang? Biar kita semua tahu ya. Ya betul, biar semua tahu. Jadi sebenarnya kalau tahu sejarah itu kena belajar. Jadi kalau kita mau tahu sesuatu, kita bisa cari informasi. Apalagi sekarang kan, internet ada, apa ada, cepat itu. Jadi setiap pemugaran, jadi kalau bangunan baru, rehab. Kalau bangunan yang lama, bangunan sejarah itu namanya pemugaran. Karena dia dikembalikan lagi ke bentuk awal, kemudian, nah sebelum itu kita harus ada kajian. Jadi tidak tiba-tiba bangunan itu dipugar, direhab, tidak. Tapi ada namanya kajian. Nah, kajian inilah sebenarnya kita harus cari tahu sejarah bangunan itu, proses dia selama menjadi bangunan itu hidup istilahnya itu, mulai dibangun sampai hari ini tuh harus tahu apa yang terjadi dengan bangunan itu, siapa yang tinggal di situ, tokohnya siapa, itu harus dikaji betul-betul. Jadi sejarah yang saya tahu ini karena saya belajar mengkaji itu. Jadi berapa lama tuh, Bang, untuk mengkaji sejarah? Satu bangunan itu kadang bisa sampai 1 tahun lebih mengkajinya saja. Jadi untuk Istana Peraduan itu kita 1 tahun. 1 tahun? Iya, 1 tahun. Mencari foto lama, mendengarkan cerita dari orang yang pernah tinggal di situ, mencari informasi dari, kadang kita sampai mencari dari dokumen-dokumen yang kita aja belum lahir nih. Jadi dokumen yang tahun 1910, tahun 1900, tapi karena sekarang ini sudah canggih, sudah internet semua bisa. Jadi kita mencari data dari ke Belanda pun bisa melalui internet itu. Jadi bisa lah. Jadi, apa tuh sejarah singkatnya Istana Peraduan itu? Apakah itu tuh tempat tinggal kah atau rumah singgah kah atau seperti apa tuh, Bang? Jadi, nah ini, jadi dalam komplek istana, Istana Siak hari ini, yang kita tahu kan Istana Siak, tapi ada beberapa istana di dalam komplek itu. Jadi itu komplek istana itu kalau Sultan menyebutnya kota. Jadi kota Istana Siak Serindapura itulah area yang di dalam komplek istana. Nah, jadi di dalam itu ada Istana Limas, ada Istana Panjang, ada Istana Besar. Nah, yang Istana Besar itu istana yang kita tahu sekarang. Istana Panjang itu yang di belakang, itu Istana Panjang. Istana Limas itu yang Istana Peraduan. Nah, itu dia. Jadi kalau hari ini kita tahunya Istana Peraduan, itu ada nama Sultan yang kasih nama. Oh, Sultan ngasih nama. Berarti tempat tinggal Sultan tuh, Bang? Iya. Jadi dibangunnya tahun 1915. 1915. Dibangunnya. Selesainya 1918. Oh, berarti kalau zaman sekarang tuh pembangunan itu multi-years tuh, Bang. Multi-years. Karena Sultan itu dia nikah. Dia nikah dengan
permaisuri atau Sultanah Latifah itu di Tanjung Pura Langkat, Oh, bukan di dia, Siak. oh. Jadi setelah dia nikah dia tak langsung ke Siak, dia balik ke sekolah karena dia sedang sekolah, balik ke Batavia. Setelah pelantikan barulah dia tinggal di Siak. Oh, berarti Istana Peraduan lah tempat dia tinggal bersama permaisuri. Ya, karena Istana Peraduan itu adalah kalau hari ini nih namanya mas kawin Gi. Jadi mas kawin Sultan tuh tak main-main. Jadi ini menarik nih Bang. Baru kita opening, kita bahas tentang Istana Peraduan. Abang tuh sepertinya mendalami betul lah cerita tentang itu semua. Jadi kan kawan-kawan pasti penasaran. Siapa Bang Temas ini? Gitu. Jadi singkat saja ya. Nah, singkat aja. Habis durasi kita Betul, lama singkat cerita nih kan. Jadi sebenarnya saya mulai masuk Siak dan Merdeka itu mengenal Siak ini di tahun 2015. Tapi sebenarnya kalau di dalam darah ini kakek nenek saya itu dari Benteng. Oh, sekampung gitu. Sekampung gitu nih. Sekampung. Cuman di tahun 50-an itu memang Siak itu ditinggal. Jadi karena ada banyak hal. Jadi bukan tak cinta Siak. Jadi banyak orang bilang, oh Siak itu begitu dia miskin dia orang pergi. Tidak. Jadi di tahun itu ada namanya revolusi sosial. Revolusi itu peristiwa di mana yang namanya masih ada garis-garis keturunan sultan, yang namanya masih ada orang-orang yang kerabat-kerabat sultan itu dikejar. Kalau di Sumatera Utara itu habis sudah. Langkat, Delhi itu habis. Nah, Siak lah yang selamat. Sampai sultan pun, istana pun masih ada di Siak gitu. Yang di Sumatera Utara itu yang tinggal ya Istana Delhi. Tak ada lagi. Yang lain udah habis. Nah, berarti jadi itulah kenapa banyak yang orang Siak itu hijrah bahkan baru dia melepaskan segala pangkat dan nama. Iya, tahu. Wan dan Tengku itu dihilangkan. Hilangkan dulu. Diganti namanya nama Melayu. Entol. Namanya Lembek. Nama-nama kampung. Nah, itu yang terjadi. Oh, berarti sekarang nih bisa dikatakan abang nih Baliklah ke Siak sebagai embel-embel pemerhati atau apa nih? Kalau dibilang pemerhati ya. Pemerhati. Karena kita selalu melihat perkembangan, tengok apa yang terjadi di Siak, apa yang bisa kita buat di Siak. Oh, berarti sesuai lah dengan sekolah abang ya. Cuman kalau secara resminya saya ini tim ahli cagar budaya untuk Kabupaten Siak. Oh, tim ahli cagar budaya. Berarti itu perkenalan singkat tuh bang ya. Tak terlalu singkat betul lah, tapi singkat lah gitu. Untuk. Jadi kan kemarin kita tengok Istana Peraduan itu kan di Pugar gitu bang. Ya, betul. Jadi timbul pertanyaan kita nih, kenapa Istana Peraduan itu di Pugar? Nah, ini banyak orang yang belum tahu. Jadi catatan Anggi inilah nanti yang pertama nih yang bertanya kenapa di Pugar. Jadi apa peristiwanya sampai itu di Pugar? Eksklusif ya, eksklusif nih. Ini tak banyak yang tahu karena tanya-tanya. Yang tanya nih. Jadi ceritanya waktu itu salah satu perusahaan kertas terbesar. Nah, terbesar di bahkan se Asia gitu. Jadi sebuah perusahaan kertas itu dia punya usaha itu di Riau. Nah, kebetulan ini boleh nyebut merek apa tuh? Nah, apa-apa, santai di sini kita. Kebetulan dia punya usaha di Riau, kebun dia ada di Siak, pelabuhannya di Siak itu PT RAPP. Jadi kebetulan yang punya itu, jadi Sukanto Tanoto ownernya RAPP itu punya istri, waktu itu lagi sedang berkunjung ke Siak. Tapi acara itu tidak diekspos, dia berkunjung ke Siak, jumpa dengan bupati kita dulu, Pak Samsuar. Jadi nengok kondisi Istana Siak itu dia punya pemikiran ini bocor. Jadi waktu itu istana lagi bocor. Istana bocor. Kemudian banyak bangunan dinding-dinding itu sebenarnya kalau kita lihat dinding istana itu udah rusak. Yang besar ini yang Istana Sultan nih. Jadi dia nak bantulah untuk memperbaiki itu melalui dana CSR. Tapi waktu itu kita tak bisa langsung mengiyakan. Jadi kebetulan kita rapat tak bisa. Kenapa istana besar tak bisa langsung? Karena ternyata istana Siak yang besar ini itu adalah bangunan cagar budaya yang udah masuk kategori nasional. Jadi untuk melakukan pemugaran itu tak main-main. Tim nasional harus diundang, tim ahli cagar budaya nasional, BPCB. BPCB itu Balai Pelestari Cagar Budaya ke kantor di Sumatera Barat. Itu harus diundang, bikin kajian segala macam lah. Dan itu tidak bisa sembarangan. Maksud dan mereka harus betul-betul serius. Nah itu jadi waktu itu kita terutama Pak Bupati Samsur waktu itu bilang bagaimana dengan kita pugar aja Istana Peraduan atau waktu itu Istana Limas karena dia baru selesai istilahnya udah jadi milik Pemkab lah karena sebelumnya itu belum milik Pemkab. Masih ada status gonjang-ganjing kepemilikan lah. Jadi
Oh jadi dulu tuh Istana Peraduan tuh bukan milik Pemkab, Bang? Belum. Ada milik pribadi atau apa? Jadi waktu itu ahli waris sultan masih tinggal di situ. Oh, jadi dulu ahli waris sultan tinggal di situ. Jadi ahli waris sultan dari istri beliau yang terakhir, baginda yang terakhir. Jadi anak-anak cucunya masih tinggal di situ dan itu menjadi permasalahan karena di dalam lingkup istana masih ada yang tinggal. Sementara istana besar sudah tidak ada yang memang di milik Pemkab. Jadi orang itu pindah itu statusnya mereka dari keluarga menghibahkan atau seperti apa? Itu. Jadi sebenarnya Pemkab udah ganti rugi. Jadi melalui beberapa kali sidang, itu pun masih tempat lama ada banding dan segala macam lah. Jadi selesai Pemkab diwajibkan membayar kalau nak mengambil istana itu. Dibayar, kemudian secara sah dan resmi itu jadi milik Pemkab. Oh gitu. Berarti ada ganti ruginya lah. Ada ganti rugi lah, seguati lah. Ya, seguati. Berarti Bang, itu kan dipugarkan. Pugar ya. Berarti Istana Peraduan itu udah berapa kali pugar loh, Bang? Yang saya tahu, yang ini hasil kajian kita, jadi pertama kali dibangun dia tidak seperti bentuknya sekarang. Oh gitu. Jadi ruangannya cuma ada 2 ruangan, lebihnya itu dia ada beberapa teras. Kemudian teras-teras itu dulu tempat anak-anak belajar mengaji lah di situ. Di Pugar ya. Jadi setahu Bang, Istana Peraduan tuh udah berapa kali melakukan pemugaran tuh, Bang? Ini agak berat pertanyaan nih, agak berat. Agak kita santai yang gila malamnya. Santai, Ini. ya, Jadi kalau bicara pemugaran istana itu kita sudah kaji berapa kali. Kita harus bisa menemukan berapa kali dia dapatkan, dia berapa kali nih udah dipugar. Jadi ini ada gambar nih. Nah, coba kita tengok ya gambarnya ya. Oke. Jadi pertama ketika dia dibangun, istana ini tidak seperti sekarang Gi. Nah itu kita bisa lihat kan. Nah, jadi dia hanya terdiri dari beberapa ruangan. Ada beberapa kamar, cuma 2 kamar. Kemudian dari 2 kamar, kemudian teras depan, penambahan teras depan, dan terakhir menambah ada beberapa ruang di belakang. Selebihnya sampai hari ini masih sama. Nah, ini gambarnya nih. Nah, ya. Oke. Nah, ini. Nah, di gambar ini pun kita lihat Sultan itu suka bikin acara pesta kebun. Nah, ini sedang acara pesta kebun. Jadi dia kumpulkan kerabat istana ya, dalam lingkup istana dia pesta kebun. Nah, inilah. Nah, yang di belakang inilah Istana Peraduan nih kan. Nampak itu. Sampai hari ini tak berubah. Sampai hari ini tak berubah. Tak berubah. Tapi yang menarik, Bang, kita lihat dari jendela Istana Peraduan yang setelah direhab itu, Bang. Setelah dipugar. Itu kok ada jendela aluminium gitu kan. Sementara ini bangunan bersejarah. Apakah dari dulu tuh ada aluminium ya, Bang? Nah, ini saya mau memberitahu nih sedikit nih. Jadi sebenarnya di dalam pemugaran itu banyak yang tak tahu, banyak yang cerita, bangunan cagar budaya itu harus dalam bentuk asli, cagar budaya itu tidak boleh dirubah gitu. Hari ini itu sudah tidak seperti itu lagi. Jadi memang ya bangunan ada aturan tidak boleh dirubah tetapi ada cara itu berapa persen yang berubah, berapa persen yang masih asli. Semakin asli memang semakin bagus, tetapi ada fungsi baru hari ini yang harus kita sadari bahwa bangunan ini juga untuk ke depan, tidak hari ini aja. Tidak hari ini saja kita bangunan, tapi juga untuk anak-anak kita ke depan, sehingga bangunan itu harus menampung fungsi-fungsi baru. Nah, ini fungsinya. Karena fungsinya itu untuk museum, maka ada beberapa hal. Pertama, syarat dia museum harus kita ikuti. Kemudian ternyata, nah ini menarik nih Gi. Iya. Waktu kami melakukan pemugaran, kita lepaskan plaster. Nah ini gambarnya. Nah ya. Kita lepaskan plaster, tuh. Jadi waktu kita melepaskan plaster, kita baru sadar ternyata dinding yang tadi kita bilang dinding itu ternyata itu pagar atau teras. Pagar teras. Nah itu gambar nih, pagar teras. Ya. Jadi dari sinilah kita bersepakat untuk mengembalikan ke bentuk awal. Nah, kita kembalikan lagi jadi teras. Cuma fungsi barunya adalah museum, tak mungkin terbuka. Tak mungkin terbuka. Jadi kita kasihlah penutup. Nah, penutup yang paling ringan itu adalah kaca, karena kaca itu transparan. Kemudian aluminium. Kenapa? Aluminium itu bisa dibuka. Jadi suatu saat kalau dia nak dikembalikan lagi, tinggal buka saja. Jadi tak masalah. Ini Bang, itu kan di gambar tuh nampak tuh
bekas teras gitu Bang kan. Dia itu ada ditimbun batu bata gitu. Itu pada zaman kapan tuh Bang? Nah, jadi gini. Jadi ketika dia dibangun awal, inilah konsepnya. Ada teras, ada lubang pagar ini. Nah, tapi kemudian tentu masa berubah. Kemudian masa berubah ini dalam mereka kata Sultan mungkin ingin dia lebih tertutup lah, privasi lah terjaga. Jadi mulailah ini ditutup. Nah, cuman pastinya kita belum tahu karena tidak ada data yang pasti kapan, akuratnya. Tetapi kita temukan ini ketika Sultan waktu itu udah berumur. Karena ini ada foto nih. Nah, ini ada foto lagi. Nah, ini ketika Sultan sudah lihat nih sudah berumur. Nah, Sultan sedang duduk di terasnya main akordeon nih. Nah, dia sedang main akordeon. Nah, itu nampak tuh. Itu yang bulat-bulat itulah yang pagar dari teras tadi. Betul. Jadi berarti ada foto Sultan main akordeon ada nih. Berarti Sultan ini dulu seniman juga. Seniman, suka musik. Piano, akordeon. Nah, itu suka. Jadi tari. Jadi setiap hari ada hari-hari tertentu itu depan istana tuh itu ada teater. Kalau kita ketahui itu tonel namanya. Tonel. Ada zapin, olang-olang itu mainnya depan istana gitu. Oke. Nah, ini fotonya nih. Ada. Ya Allah. Nampak. Nah, ada gini Bang. Dulu ya Bang. Saya tengok kan sebelum dipugar. Istana Paraduan itu kan tiang depannya itu peta. Iya. Itu sekarang nih. Kenapa jadi bulat itu Bang? Nah, jadi gini banyak juga lagi nih banyak yang tak tahu nih. Awalnya kita pun tak tahu. Jadi ketika kita lihat bangunan itulah dia. Nah, tapi ketika kita kupas, jadi di dalam pemugaran ini kita mengupas plesteran namanya. Jadi untuk mengetahui penyakit bangunan itu, setelah kita diagnosa penyakit itu adalah air dari tanah itu naik ke atas bangunan, sehingga dia menjadi lembab, kemudian lumut, itu yang menyebabkan dinding-dinding itu rusak. Jadi kita selesaikan itu. Jadi kalau orang sakit, nah dia diagnosa dulu sakitnya apa. Baru bisa bisa langsung. Jadi itulah kajian istana itu. Kita kaji itu sama dengan mendiagnosa sakitnya apa. Jadi kita putuskan bahwa sekeliling bangunan istana dindingnya ini harus kita buka dulu. Kita buka, kemudian kita kasih plesteran baru yang campurannya ada kapur. Nah itu baru lagi kan campurannya kapur. Itu gunanya untuk biar tidak lembab, biar uap air itu keluar. Jadi ketika buka plesteran itu kita lihat ternyata tiang yang kita bilang peta ini bulat. Berarti peta itu setelah dipugar dulu? Iya. Dan ada foto-foto lama nih fotonya nih. Nah, kita punya foto lama yang menunjukkan inilah awal tiang itu memang bulat. Ya, nampak setelah dihabis. Iya, itu tiang bulat. Nah, ini yang tiang bulatnya, ini yang masih petanya. Jadi kita foto nih. Nah, ini aslinya. Itu kita kembalikan ke yang asli. Berarti harus sesuai. Sama cerita yang dapur yang pagar tadi itu, begitu kita temukan itu pagar, teras, ya kita kembalikan ke teras. Iya. Jadi memang susah Anggi misalnya umur 80 tahun. Misalnya nih, sekarang masih muda. Masih. Bangunan udah 100 tahun. Tapi dalam waktu Anggi belum lahir, bangunan itu udah berubah 2 kali. Begitu Anggi lahir, Anggi kelihatan bangunan yang sudah berubah 2 kali tadi. Sekarang mana yang asli? Kalau Anggi di desa atau di kampung itu yang paling tua, itulah yang asli. Padahal udah pernah dirubah. Betul. Jadi tentu harus ada kajian. Tak bisa kita kata orang ini, kata orang itu, tidak bisa. Harus kita betul-betul kita cari. Itulah gunanya kita mengkaji itu untuk satu bangunan itu abang habis waktu setahun. Iya, kita setahun mengkaji saja. Sudah kalau memang harus kita telah dulu lah bang dulu sebelum dipugar seperti sekarang ini kan ada beberapa nih yang bisa dikatakan berbeda lah dengan yang dulu atau mungkin yang dulu tuh pun pernah dipugar cuman kita nggak tahu kan kapan dipugar. Kalau sekarang kan cari info enak kan Facebook aja buka ini pugar nih ya pasti nanti ada ribut kan ini tak sesuai gini mungkin orang tuh ya lah hanya sepihak. Satu yang buat saya penasaran itu bang ventilasi atau angin-angin itu sama itu awak tengok sekarang kan berubah dari yang sebelum dipugar itu. Jadi memang itu juga sama dengan tiang sama pagar teras yang di belakang nih tengok gambar yang ini ya. Nah jadi kita pertama sudah curiga itu dia ada kanopi. Nah, ini ada kanopi
Tetapi kanopi posisinya tidak pas, jadi dia memasang kanopi itu menutup lubang angin. Nah, biasanya kalau orang bangun itu kan udah direncanakan, nih kayaknya tidak direncanakan. Nah, tiba-tiba ada kanopi. Kemudian di atas tuh kita lihat nih, nah ini ada lubang yang ditutup. Sementara pada gedung atau bangunan intinya nih ada ventilasi ukir gitu. Di sini kok ditutup gitu. Jadi begitu kita coba cek, kita buka sedikit. Jadi kita buka sedikit, baru kita lihat itu ada bekas ventilasi. Jadi bekas ukiran. Nah, itu lagi-lagi temuan lagi. Berarti yang ventilasi petak-petak itu setelah dipugar pertama kali itu, Bang? Ya. Jadi mungkin waktu itu cuaca berubah, iklim berubah, mungkin banyak nyamuk lah, apalah itu ditutup. Nah, kemudian hujan itu mungkin udah mengganggu masuk tempias, apa segala macam, ditambahlah ini atap ini. Nah, sekarang bangunan ini kan kita harus tahu nih, nak dibalikkan ke masa kapan? Masa tahun 50 kah? Tahun 1918 kah? Nah, itu harus ada kajian. Sebenarnya yang betul nih. Kalau kita tidak ada datanya, maka kita harus mengalihkan pada tahun terakhir dia kita lihat. Jadi kalau bangunan Istana Pradana tak ada data, tidak ada data apapun, ya sudah, yang tahun 2020 kita lihat seperti itu, harus kita bikin seperti itu. Oh gitu. Ya. Berarti kita harus ada data ini baru. Nah itu, yang payah negara kita nih, di tempat kita nih, mencari data yang umur 100 tahun itu lebih mudah. Tapi coba coba cari data 5 tahun. Cari gedung Pemda yang 5 tahun aja umur payah, sekarang gambar bentuk apa. Nah itulah. Tapi Belanda itu yang 100 tahun pun dia punya. Nah. Berarti lebih maju arsipnya lebih luar biasa. Arsip Belanda. Padahal sekarang kita bisa nyimpan folder tuh di Google Drive, di Facebook. Berarti arsip. Saya pun tak tahu sebabnya. Biasanya kalau simpan di Facebook dia selalu mengingatkan tuh, Bang. Iya. Kenangan 5 tahun yang lalu. Sekarang nyimpan tuh zaman kan nyimpan di cloud. Itu, Bang. Itu kan pugar dari bangunan, dari apa. Jadi yang kita lihat dari hal yang kecil gitu, Bang. Dari ganggang pintu apa semuanya itu masih yang asli atau udah ganti baru? Jadi gini, pertanyaannya sebenarnya apa yang masih asli, apa yang masih baru? Itu dia. Itu kan. Nih saya tengok ya. Jadi ada beberapa, kita bahas dari atas dulu. Siap. Jadi atap, ini atap genteng. Itu daripada kita bertanya sana sini itu dari mana? Ini saya pastikan ini dari Eropa. Oh, genteng Eropa nih. Ya. Kita menemukan hasil kajian ini dibuatnya masih tahun-tahun 1800-an terkait dengan revolusi industri di Eropa. Jadi waktu itu Eropa yang ini dengan negara-negara kolonial dia bikin pabrik dan dia paksa dia harus beli. Wah, jadi genteng ini nih itu didatangkan dari Eropa. Dan genteng model ini juga banyak kita temukan di Singapura, Malaysia, Semenanjung itu banyak. Jadi ini dia. Jadi ini memang masih asli, tidak kita ganggu gugat. Nah, berarti dari dulu tuh sistem perdagangan Eropa itu seperti itu. Iya. Dibikin harus beli. Harus beli. Kalau tak beli, jajah gitu. Jajah. Jadi memang begitu. Jadi ketika revolusi industri itu mereka bikin pabrik begitu segala macam itu sasaran penjualan dia tuh ke negara jajahan. Oh gitu. Itu kalau seperti mainan kunci. Pegangan, handle pintu. Pintu asli tuh. Ini lagi. Nih kita lihat. Jadi ini gambar sebelumnya ya, berkerak nih kan. Bergerak tuh. Berkerak. Orang bilang ini apa lah ini. Nah, nih tengok setelah kita cuci. Jadi penanganannya kita lakukan pembersihan dulu. Jadi kerak-kerak ini kita buang. Nah, kita harus hati-hati nih. Kenapa? Itulah hebatnya orang dulu Eropa ini, dia punya barang walaupun sekecil apapun ada merek. Betul. Itu merek kita itu. Tengok di apa tuh? Merek ini tahun apa tuh? 1908 ya. Juni ya. Iya. Dia buat itu. Bahkan dia bikin itu. Berarti memang dicap deh tuh Bang, tahun berapa dicap. Diproduksi? Iya, diproduksi tahun berapa dicap. Nah, ini setelah kita bersihkan, tadi yang berkerak ini kita bersihkan. Orang bilang, "Wah, ini pegangan pintu selon dari emas, ini dari ini ya." Nanti kalau bilang dari emas diambil orang habis nih. Dia memang mirip emas karena dibuat kilat jadi memang mirip emas, bukan emas ya. Berarti kalau setelah dicuci ada cairan tertentu tuh Bang. Nah, ini genteng ini tadi, genteng yang berkerak tadi, yang belum ini kita cuci. Dicuci, kita bersihkan, biar dia tahan lebih lama, itulah kita lakukan pengecatan. Pakai itu cat
Cat khusus berarti nak bang Cat supaya. memang cat genteng. Oh memang cat genteng. Cat genteng. Ini hal-hal yang tak masalah. Intinya warna tidak berubah. Jangan sampai kita cat warna biru pula. Atau kita cat warna merah atau warna kuning. Tidak, harus sesuai dengan warna asli. Oh gitu. Jadi gini bang, menarik nih. Setelah kita kan pernah masuk nih ke dalam Istana Peraduan ini. Jadi interior di dalam itu tuh, apakah asli itu bang atau macam mana ya? Apakah dulu memang seperti itu tata letaknya atau isi interior itu asli atau kayak mana? Nih kita tengok yang ya. Nah, interiornya ya. Perbandingan dulu nih bang. Tadi kita balik lagi pertanyaan kita tadi. Sekarang bangunan itu sudah menjadi milik Pemkab. Nah, sekarang Pemkab sudah membayar sejumlah uang kepada ahli waris untuk mendapatkan gedung itu kan, bangunan itu. Pertanyaan sekarang, isi dalamnya termasuk tak? Ya. Kan itu. Yeah. Jadi setelah kita lakukan pengecekan, jadi ternyata yang menjadi hak Pemkab adalah, nah ini dari yang kita dapat informasi ya. Ya, berarti valid ya? Valid. Nah, valid. Jadi yang milik Pemkab itu, yang dibayar Pemkab itu hanya bangunan. Sementara ahli waris tidak mau mengatakan bahwa tidak, ini hanya bangunan, bukan isi dalam. Nah, otomatis Pemkab cuma punya bangunan. Bangunan. Jadi yang apapun di dalam itu tidak punya Pemkab. Oh. Nah, jadi kita terima bangunan ini kosong. Jadi jangan salah bahwa Pemkab menerima bangunan sebenarnya ini kosong, tidak ada isi. Plong gitu aja. Udah kosong. Adapun barang-barang itu bukan punya kita, dia titip sementara, nanti dia jemput. Jadi ada meja, kursi ya nih, meja, kursi. Kemudian ini lihat gambar yang ini. Nah, ini nanti dijemput, diambil. Nah, kecuali Pemkab mau bayar. Nah, duit lagi. Baru diserahkan ke Pemkab. Ini menarik nih bang. Kita tengok gambar nih bang, yang setelah difugar bang. Apakah tempat tidurnya ini memang seperti ini tempat tidur Sultan dulu bang? Nah, ini tempat tidur juga. Jadi lihat posisi tempat tidur. Sebenarnya ini bukan tempat tidur, ini kelambu. Oh kelambu. Kelambu. Karena kelambu, tapi posisinya kelambu ini dia menutupi pintu yang ada di kamar Sultan. Itu kan yang lama nih bang. Yang membuka ini kan gambar lama. Yang baru ini kan setelah kita tengok masuk. Itu kan jadi keren loh. Jadi gini, tetap kita melakukan nih ada kajian, kemudian kita juga bertanya kepada orang-orang tua yang tahu banyak tentang bangunan ini. Jadi tidak ada yang bisa pastikan ketika bangunan ini dibangun, diisi interior, inilah bentuk tempat tidur, tidak ada. Tetapi ada yang memberitahu dulu tempat tidur Sultan seperti ini. Oh. Seperti yang sekarang inilah. Mewah ya. Kita ditengokkan gambarnya, fotonya. Yeah. Ini foto, ini di Johor juga dulu seperti ini gitu. Nah, cuma tadi karena kita dapat ini kosong, nah kita bukan bikin konsep lah. Konsep museum ini ceritanya bukan bercerita barang ini asli, barang ini tidak asli, tidak itu. Karena barang itu tak ada. Barang kosong. Barang kosong. Kita bikin replika pun tak asli. Sama aja bohong kan. Tak ada cerita, tidak ada edukasi. Misalnya gini, Agi masuk museum. Wah, ini kursi Bung Hatta. Asli apa tidak? Asli. Terus ilmu apa dapat? Kan tak ada. Iya betul. Tetapi kita lebih kepada, nah ini gambarnya. Ini museum yang kita bikin itu rencananya. Oh iya. Nah, modern ya bang? Iya modern. Jadi dulu kita punya konsep. Ruang pertama itu ini bercerita tentang Sultan Syarif Qasim II. Hanya tentang beliau. Tidak ada yang lain, hanya tentang beliau. Dari dia kecil, dia besar, dia sekolah ke Batavia, dia menjadi sultan, zaman kemerdekaan, zaman Jepang, itu semua ada di sini. Nah, berarti yang konsep abang baru nih, ya, itu sistemnya elektronik, video atau apa tuh bang? Jadi kami kemarin tuh nak bikin tuh kalau bisa pertama di Riau, tapi bahkan mungkin pertama di Indonesia. Jadi kita masukkan teknologi, teknologi yang bisa, misalnya layar touchscreen, kemudian ada scan QR code. Jadi begitu Anggi masuk dengan ada earphone, cuman dekatkan HP, dia bercerita. Dengan bercerita. Kemudian ada gambar-gambar itu, kita tak pakai album, kita pakai touchscreen, kita bisa pilih cerita. Jadi semua itu udah kita bikin storyline. Jadi museum hari ini tuh ada storyline, ada cerita. Jadi dia mengalir tuh setiap ruangan. Nah ini cerita tentang ini. Begitu masuk ada selamat datang, welcome-nya ada. Welcome, kemudian ada meja nih. Meja nih, ada tempat sirih, tetap kita Melayu ada tempat sirih. Nah, tempat sirihnya online juga atau gimana nih? Gambarnya online. Ini memang ada nih, ini tempat sirih. Berarti itu tuh kan harapan abang. Harapan. Nyatanya? Nyatanya itulah tadi
mimpi tak seindah kenyataan. Nah, jadi ada beberapa hal yang menyebabkan apa yang kita konsep dari awal tak sesuai dengan yang kita harapkan tadi. Karena itu tadi untuk menuju ke situ ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Oh gitu. Nah, akhirnya kita terpaksa mengalah dengan keadaan, ya jadilah seperti sekarang. Nah, cuman harapan nih, nah dinas yang terkait terhadap bangunan ini, khususnya pariwisata lah kan, ini kan aset pariwisata Aset nih. wisata. Lebih mau membuka diri, yuk kita lihat musim hari ini itu seperti apa. Kan udah berubah, zaman udah berubah. Betul. Nah, sekarang orang udah ceritanya itu tidak lagi Facebook nih. Kalau Facebook udah kuno. Ceritanya TikTok sama YouTube nih lah. Jadi tak cerita Facebook, tidak cerita. Udah berubah, zaman udah berubah. Anak-anak muda sekarang itu dia maunya viral. Harus. Dia Instagramable. Kemudian ya harus sesuai lah dengan masanya. Berarti kan maunya abang atau maunya kawan-kawan kola muda itu kan jadinya tuh ya digitalisasi lah. Segitu digitalisasi. Pokoknya serba digital, tapi nyatanya seperti ini. Mungkin ke depannya masih ada kemungkinan lah Istana Peraduan itu akan isinya kan restorasi lagi seperti itu. Sebenarnya tinggal menambah sedikit, karena sebenarnya yang kita bikin sudah ada, cuman tak dipasang. Nah itu. Jadi kalau Anggi punya waktu, datang ke Istana Peraduan, masuk ke gedung yang di belakang itu yang kita bikin sudah ada semua. Oh udah ada. Cuma sekarang yang diisi itu bukan yang kita bikin. Kita bisa berarti nanti pas tunggu COVID selesai, Istana dibuka, Istana Peraduan buka, kita ke situ. Kita ke situ ya. Ya semoga ya untuk Pak Fauzi atau Pak Bupati siap cepatlah buka Istana Peraduan. Penasaran bos. Nih gambar-gambar nih banyak nih Gi. Ini ruang satu itu yang ruang penerima sama datang. Ini ruang tengah. Jadi di sini kita ceritanya tentang Sultan Syarif Kasim. Bisa foto di sini. Ada pojok-pojok untuk foto, ada beberapa tempat. Nah, ini kan 3D aja dah menarik nih Bang, ya kan? Nah, gambar-gambarnya. Satu lagi ini ada namanya ruang Sultanah Latifah. Dan ruang Tengku Maharatu. Ini cerita tentang peranan dua. Berarti yang abang konsepkan di gambar ini seperti ada ceritanya nanti itu ada Bang? Cerita, jadi kita bikin storyline. Setiap ruangan itu ada cerita. Ada ceritanya, nanti orang bisa membaca cerita jadi tahu kisah ceritanya. Bisa dibaca, bisa di scan barcode, bisa macam-macam. Jadi Bang, jadi sesimpel itu gitu Bang, orang untuk memperkenalkan sejarah. Jadi tak payah pakai gate lagi. Sesimpel itu, dan untuk yang akan datang, generasi akan datang gitu. Iya. Jadi ini kita kan dah bahas Istana Peraduan nih kan. Ini gambar tutup nih ya. Nanti kelar kita buka lagi ya. Oke. Kita close aja. Kita close aja. Jadi nih Bang, berarti kan abang nih bisa dikatakan apa pemerhati arsitek lah itu Bang. Ya, jadi kalau basicnya saya arsitek. Basic arsitek. Setelah direhab Istana Peraduan itu dipugar, itu tuh sesuai harapan atau seperti apa tuh Bang setelah jadinya Bang? Jadi dia ada dua Nggi. Jadi gini Bang, kalau kita bahas tentang harapan masyarakat Kabupaten Siak atau masyarakat Indonesia pasti beda pasti. Harapan dari pandangan abang lah gitu kan, mungkin abang bisa mewakili dari sebagian orang gitu. Jadi dia ada dua seperti saya bilang. Pertama bicara tentang bangunan. Karena kita pemugaran ini bicara bangunan, secara pemugaran mungkin bisa dikatakan inilah yang betul-betul dikerjakan dengan serius. Dan mereka kata bisa cek Istana Peraduan ini kita pugar betul-betul dengan serius. Kenapa dengan serius? Satu, mungkin di Riau pemugaran dengan dana CSR hanya ini. Jadi peran swasta itu penting. Kalau bisa besok bangunan-bangunan lain yang di Siak ini ya perusahaan-perusahaan apa gunanya? Ini bisa dipakai itu sebenarnya. Suruh rehab aja kan? Iya, dia sumbangsih untuk yang hasil bumi dia keruk ini kemana? Ini ada dana CSR, itu bisa. Nah, ini salah satu. Kemudian secara pemugaran itu yang dilakukan dengan detail dan betul-betul sesuai dengan aturan cagar budaya ya ini. Saya berani berkata itu karena nanti ini foto-foto banyak sekali nih, mulai bagaimana membongkar segala macam. Nah, kemudian ada dua tadi kan bangunan. Nah, yang isi dalam ini kita tidak bicara tentang benda-benda interior. Iya, kita harus ikuti zaman saya ceritanya storyline itu namanya alur ceritanya yang mau disampaikan apa, sehingga nanti orang keluar dari
bangunan ini, museum ini mendapat edukasi pendidikan. Iya, jadi balik pengetahuan. bisa dia bercerita dengan kawan-kawan di rumah ya kan. Ya, dan kita bukan wisata massal, bukan semua orang bisa masuk, tidak. Iya. Kita batasi, misalnya 1 kali kunjungan itu maksudnya 1 kali buka pintu itu 10 orang. Ya. Selesai 10 orang baru masuk 10 lagi. Betul. Bagusnya Nah, seperti itu, Bang. Jadi sebetulnya tergantung kita aja lagi kan, Iya. supaya jaga jarak ya. Berarti bisa dibuka nih. Yang di belakang tuh, itu kita bikin untuk merchandise. Jadi ada penjualan, misalnya ada topi, tempat-tempat ya, ada baju, ada apa, itu tempatnya. Itu ruang makan yang tadi kita cerita tadi, ruang makan yang kita cerita tadi yang ternyata itu adalah teras. Itu kita bikin meja panjang, meja panjang. Jadi Anggi bisa menjamu kawan-kawan, bikin pesta atau makan di situ ala Sultan. Bisa tuh. Dengan menu Sultan suka apa itu bisa. Itu kan harapan. Harapan. Nah, itu saya tadi kalau ditanya tadi harapan, kembali ke konsep awal. Betul, Nah, itu harapan. Tapi nyata ya, mungkin harapan abang tuh akan dikabulkan. Mejanya masih ada di belakang. Benar, ada. Jangan, kan? jangan dipindahkan dulu lah, Bang. Harapan nanti bisa kita. Jadi bukalah Pak istana itu. Jadi ini Pak. Jadi kan, ini kita bahas tentang harapan nih Bang. Harapan abang. Ini ke depan ini bagi destinasi heritage baru di Siak nih seperti apa Bang? Harapan abang nih Bang. Kan banyak di Siak nih, bisa Siak nih yang dijual sejarah yo. Satu, dia harus mudah. Harus mudah itu siapapun bisa mengakses. Jadi jangan dibikin heritage ini jangan dibikin susah. Oh ini khusus orang ini tidak. Siapapun bisa. Anggi nak menjadi pencinta heritage bisa. Lakukan hal yang sekecil apapun, suka foto misalnya kan, kumpulkanlah foto-foto cagar budaya, sekali uploadlah di Instagram, di ini promosilah ke Siak itu. Iya betul. Jadi harus mudah. Kemudian kita harus ada ini kebanggaan Siak ini bisa dikatakan banyak potensi heritage-nya, Tinggal kita nak ngangkat apa tidak, itu aja. Nah, jadi harapan sebenarnya itu jadikan dia mudah, kemudian gali potensinya, kemudian ya dalam menjadikan heritage ini pariwisata, ikuti aturan bangunan cagar budaya, tidak boleh sembarangan. Dan terakhir ini yang berbeda apa? Ikutin aturan protokol kesehatan. Nah, itu. Semoga COVID cepat berlalu lah. Oke Bang, mungkin tuh segmen terakhir tadi kita harapan. Ini kan, ini kawan-kawannya, saya ini dengan Bang Temas, mungkin tak satu segmen ini Bang ya. Kita akan buat nih ngobrol-ngobrol budaya nih. Apa namanya, program baru lah program yang macam channel baru bukan channel baru, program ya kan, ada programnya catatan Anggi sebetulnya ada program dalamnya. Semoga ya kalau buat menarik kita akan bahas tentang cagar budaya lah Bang, lebih tepat cagar budaya. Mungkin kedepannya kita akan bahas tentang adat gitu Bang, apa yang menarik tentang pokoknya Siak lah gitu kan. Bisa jadi nanti kalau ada kawan-kawan nak mengundang keluar, kalau yang penting Mas ngerti, kita bahas. Okay. Tapi harus ada pembicara yang memang ahli. Siap, nanti kita akan datangkan pembicara yang lain. Jadi kita siap, kita bantu. Kita bagaimana lah, yang bagus saja gimana. Bagusnya gimana, pokoknya. Insya Allah. Kita angkatlah budaya Siak ini. Iya, kalau tak kita lagi yang untuk mendukung nih semua siapa lagi? Jadi kawan-kawan media sudah ada ya. Nah, catatan Anggi. Iya. Jadi subscribe-nya jangan lupa. Kita sebarkan banyak-banyak. Biar orang ngerti. Oh, Istana Peraduan tuh ini gitu. Nih untuk kali ini episode kali ini Istana Peraduan. Mungkin kedepannya kita akan bahas yang lain. Oke, Bang Temas. Oke, ya. Untuk malam ini terima kasih telah datang. Kurang sebenarnya nih, banyak cerita lagi. Banyak, tapi penonton kita nih memang jam maksimal 30 menit Bang. Lama ya. Tapi memang kan kita bahas lagi besok dengan segmen lain, oke? Mungkin begitu dulu kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.